Perkembangan fintech crowdfunding global. Crowdfunding sebagai praktik modern lahir dari gabungan teknologi web dan kebutuhan pendanaan alternatif sejak akhir 1990-an. Dan mulai mendapatkan momentum besar pada 2000-an dengan platform seperti Artisshare, Indiegogo, dan terutama Kickstarter yang populer sejak 2008. Model awal berfokus pada proyek kreatif dan donasi reward, lalu berevolusi menjadi instrumen investasi seperti equity dan debt crowdfunding. Model-model crowdfunding. 1. Donation-based, sumbangan tanpa imbalan finansial. 2. Reward-based, pendukung mendapat produk benefit bukan saham. 3. Equity crowdfunding, investor mendapat kepemilikan saham sekuritas. 5. Real estate crowdfunding, pembiayaan proyek properti, sering berupa debt atau equity. Perbedaan utama dengan P2P lending adalah, crowdfunding bisa berarti kepemilikan, equity, atau sekadar reward. P2P umumnya adalah pinjaman yang harus dibayar kembali. Beberapa faktor utama mendorong adopsi global. 1. Digitalisasi, penetrasi smartphone media sosial. 2. Kebutuhan alternatif sumber modal untuk UMKM startup, serta 3. Regulasi yang mulai membuka akses investor retail ke peluang sebelumnya tertutup. Platform ini juga mulai berevolusi, dari kampanye kreatif menjadi marketplace investasi yang lebih terskalakan. Regulasi kerangka hukum. Beberapa yurisdiksi seperti AS memperkenalkan Regulation Crowdfunding, RegCF, yang mengatur penawaran sekuritas lewat crowdfunding, membuka akses investor non-akreditasi dengan batas penggalangan tertentu dan persyaratan pelaporan. Di tingkat global, upaya harmonisasi dan pengawasan meningkat karena otoritas ingin melindungi investor sekaligus mendorong inovasi. Perubahan regulasi juga mendorong platform memperbaiki tata kelola dan transparansi. Ukuran pasar crowdfunding global dilaporkan terus tumbuh. Berbagai laporan industri memperkirakan pertumbuhan tahunan signifikan dan proyeksi berlipat dalam 1 dekade ke depan. Selain itu, beberapa pasar lokal menunjukkan dinamika beragam. Contohnya pada 2024 sektor crowdfunding di beberapa negara Eropa mengalami penurunan penggalangan akibat kondisi makro dan kenaikan suku bunga, yang memengaruhi minat investor terutama pada segmen properti. Meski menjanjikan, crowdfunding menghadapi beberapa risiko. 1. Risiko gagal bayar atau kegagalan proyek, untuk debt equity. 2. Risiko likuiditas, saham swasta sulit dijual. 3. Potensi penipuan, serta 4. Risiko pasar makro, suku bunga, resesi. Perkiraan masa depan platform ini ialah 1. Lebih banyak sekuritisasi aset crowdfunding, mempermudah likuiditas. 2. Integrasi dengan institusi keuangan tradisional. 3. Pertumbuhan sektor real asset renewable energy crowdfunding. Dan 4. Adopsi lintas batas yang lebih besar bila kerangka regulasi internasional semakin selaras. Kesimpulannya, crowdfunding telah berubah dari alat untuk proyek kreatif menjadi elemen penting dalam ekosistem fintech global, membuka akses modal, mendorong inklusi finansial,